Oke, baik. Salam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu dikoreksi di dalam format-format makalah. Nah, pada contoh kali ini yang saya kasih adalah tugas dari saudari Ripka. Eh, Memang tugasnya pas dikirim nggak semuanya sudah benar itu, namun beberapa eh, saya sudah perbaiki seperti itu, sehingga saya menggunakan tugas ini untuk menjadi pedoman bagi teman-teman semua. Nah, hal yang paling pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah pastikan margin yang teman-teman setting berukuran sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu left di sini teman-teman di bagian sisi ini ukurannya itu 1,5, sorry, ini ukurannya 1,5 in. Sedangkan dari atas ini 1 in gitu. Nah, jadi eh, begitu juga dari sini ukurannya 1 in, dan bagian bawah juga ukurannya sama ya, 1 in seperti itu. Oke, sekarang nih ya, dari sini juga ukurannya 1 in. Nah, baik. Jadi silakan cek di bagian settingan margin di menu layout atau page layout. Pilih yang page setup dan pilih ukuran ini. Pertama, pastikan paper size-nya itu A4, baru cek marginnya. Nah, marginnya segini. Ukuran left 3,81 atau 1,5 inch. Ukuran top, bottom, right ini 2,54 atau 1 inch. Baru klik OK atau set as default. Namun pastikan ini kan ada season break ya. Season break berarti format di atasnya tentunya berbeda dengan yang di bawahnya. Jadi setiap season break itu pastikan ukuran marginnya sudah sesuai. Nah, kalau udah yakin seperti ini, pastikan ini, yang ini dan ini, sorry, dengan yang bawah kan sejajar tuh, berarti ini marginnya kemungkinan sudah benar seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi cek semua margin ya sampai daftar pustaka. Jadi pastikan daftar pustakanya juga sudah benar, ukuran marginnya segini. Setelah itu kita lanjut mengenai peraturan judul. Jadi halaman judul, kemudian sub-sub judul. Pertama, perhatikan halaman setiap judul. Pada makalah, maka penulisan judulnya seperti ini. Jangan di atas menulis di sini makalah, jangan ya. Tapi tulis makalah di bagian ini. Oke. Kemudian judulnya bila lebih dari 2 baris atau 3 baris, maka ukuran ini adalah 1 spasi. Jadi ukurannya 1 spasi. Jadi ini 3 baris. Kalau 2 baris ukurannya yaitu 2 spasi seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita cek yang di bawah. Nah, ini kita masih fokus di judul. Ini judulnya seperti ini. Kemudian ini juga judul. Nah, ini adalah halaman judul. Sifatnya judul ini tidak di bold, kemudian ditulis huruf kapital. Oke, sorry. Ini.
Kemudian daftar isi seperti ini. Bab 1 seperti ini. Ya. Kemudian ya, kita lanjut sampai bab 2 ya. Jadi ini adalah halaman judul atau peraturan pada setiap judul halaman. Ini kan judul halaman bab, judul halaman cover, seperti itu. Kita scroll ke bawah. Bab 3 juga sifat penerapannya seperti itu. Oke, setelah itu di daftar pustaka. Nah, apa yang perlu diperhatikan tadi saya ulangin yaitu judul. Jadi judul tidak di bold itu. Kemudian juga judul diketik kapital gitu. Oke, sekarang kita membahas mengenai sub-sub judulnya. Ya, saya coba kembalikan dulu ini ke awal. Oke, sudah kembali ya. Kita kembali ke bagian subjudul. Kita lihat subjudul, teman-teman. Ada 5 subjudul ya. Coba. Jadi ada 5 subjudul. Pertama yaitu subjudul pertama. Kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, di dalam diktat itu sudah ada penjelasannya. Nah, di sini subjudul bab kelima. Silakan lihat peraturannya, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi, subjudul seperti ini. Ini, perhatikan. Subjudul pertama diketik di tengah dan di bold. Sesudah subjudul ke baris pertama 2 spasi tunggal. Nah, ini jaraknya ya. Subjudul pertama ini lagi gitu. Nah, subjudul kedua ini adalah turunan dari subjudul pertama di atasnya tentunya. Jadi, subjudul kedua ini diketik di tengah namun tidak di bold. Sedangkan subjudul ketiga adalah turunan dari subjudul kedua di atasnya. Contohnya ini, subjudul kedua ini memiliki penjelasan yang lebar atau yang panjang sehingga memerlukan perikop atau subjudul seperti itu. Maka diturunkanlah subjudul berikutnya gitu atau turunannya. Maka subjudul ketiga itu diketik di pinggir bagian kiri baru di bold. Sedangkan subjudul keempat ini diketik di pinggir namun tidak di bold. Ini dari turunan subjudul ketiga, teman-teman. Jadi apabila subjudul di atasnya, subjudul ketiganya memiliki penjelasan yang panjang, maka dibuat perikop atau subjudul keempat gitu. Dan itu sifatnya formatnya diketik di sisi kiri, tidak di bold. Jadi saya sampaikan sekali lagi, jangan ada yang membuat numbering gitu. Jadi biasanya teman-teman membuat nomor ya. Jadi menggunakan versi instansi lain. Jadi biasanya di sini teman-teman kadang membuat satu seperti itu atau membuat A. Nah, ini saya tidak bermaksud membeda-bedakan, tapi ini adalah bentuk format kita. Oke, saya rasa bagian subjudul seperti itu. Jadi ini adalah
subjudul pertama. Subjudul pertama yaitu di bold dan diketik di tengah. Perhatikan juga seperti rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian itu di bold dan diketik di tengah karena setara dengan latar belakang tadi. Maka ini berarti turunan langsung dari judul utamanya. Jadi pendahuluan ini memiliki subjudul, yaitu latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Itu sama dengan landasan teori. Nah, judul landasan teori ini memiliki subjudul di bawahnya, itu subjudul pertama. Maka sifatnya di bold, kemudian diketik di tengah. Nah, perhatikan juga apabila subjudul ini lebih dari satu baris, maka bagian baris pertamanya harus dibuat satu spasi seperti ini. Jadi ukuran ini satu spasi, jangan dua spasi bila memiliki dua baris subjudul. Hal yang sama bila judul ini juga seperti itu. Jadi judul utama halaman juga bila dua baris maka dibuat jadi satu spasi. Oke. Kita abaikan yang lain dulu ya. Kita fokus di bagian subjudul. Nah, tadi di bawah ini adalah di bawah landasan teori peran guru PAK sebagai pembimbing punya turunan. Nah, sehingga kita buat subjudul kedua. Subjudul kedua ini diketik di tengah namun tidak di bold. Nah, ini baru kita tulis subjudul kedua ini apabila memang tulisan kita itu banyak penjelasannya, teman-teman. Namun apabila kita merasa bahwa cukup subjudul pertama juga tidak menjadi masalah. Seperti itu. Nah, ini subjudul kedua ya. Subjudul kedua turunan dari subjudul pertama. Kita lanjut, landasan teori, ini subjudul pertama, dan menjelaskan subjudul kedua. Ada dua tentunya, jadi persyaratan adanya subjudul itu, teman-teman. Nah, jadi contohnya ya, contohnya, contohnya ada halaman judul gitu kan, halaman, ada halaman ada contohnya halaman judul. Nah, bila penjelasan halaman judul ini panjang sekali, barulah diturunkan yang namanya subjudul. Subjudul. Nah, disebut subjudul ini bila dari halaman judul, sorry ya, ini halaman judul, teman-teman. Nah, ini contohnya ya, halaman judul. Ini bila panjang aja, apabila ini memiliki panjang. Apabila memiliki panjang, yang panjang pokoknya penjelasan, maka harus dibuat sub-subjudul. Nah, berarti kalau dari halaman judul maka harus disebut subjudulnya subjudul pertama. Maka penerapannya itu di bold dan diketik di tengah. Sedangkan subjudul pertama ini bila memiliki turunan yang panjang maka kita buat subjudul kedua. Dan minimal teman-teman harus dua subjudul. Kalau hanya satu maka itu nggak boleh gitu. Jadi minimal dua subjudul gitu. Begitu juga subjudul pertama.
Jadi bila kita merasa bahwa penjelasan halaman judul ini panjang gitu, maka kita harus buat subjudul. Nah, kita mengatakan itu panjang berarti melebihi dari satu subjudul gitu. Oke, jadi penjelasan subjudul seperti itu. Kita lihat ya, ini spasi satu karena memiliki dua baris, sedangkan baris berikutnya spasi dua seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini subjudul gitu, di bold karena subjudul pertama. Oke, sekarang kita apakah sudah mengerti di bagian itu, teman-teman? Semoga sudah ya. Saya berharap kita bisa lanjut untuk membahas bagian huruf. Nah, semua huruf semua huruf harus menggunakan huruf Times New Roman. Jadi, semua huruf apapun, semua huruf harus menggunakan Times New Roman. Nah, apa aja gitu? Apa aja huruf yang berlaku? Pertama yaitu teks. Kemudian catatan kaki. Baru setelah itu nomor halaman. Jadi perhatikan semua tiga bagian ini memiliki ukuran, memiliki jenis huruf Times Roman. Jadi cross check lah semua nanti huruf-hurufnya gitu. Cross check hurufnya, terutama nomor halaman gitu. Ya. Setelah itu perhatikan ukuran huruf. Oke. Nah, ukuran huruf itu ada 12 ya. Sorry. Ukuran huruf ada yang 12 dan ada yang 10. Nah, 12 ini diterapkan di teks, sedangkan 10 ini diterapkan di catatan kaki dan nomor halaman. Nah, jadi nanti perhatikan semua ukuran hurufnya ini, semua teksnya di dalam memiliki ukuran 12. Baru catatan kaki silakan perhatikan dan nomor halaman memiliki ukuran 10. Nah, cara untuk catatan kaki langsung tekan Ctrl baru plus A seperti itu, baru ubah hurufnya Times Roman, baru ukuran fontnya 10 seperti itu. Oke ya. Jadi untuk ini kita kembali lagi supaya lebih cepat. Sekarang kita masuk ke bagian pemahaman spasi. Oke. Ya. Oke. Nah, perhatikan. Pertama, mungkin saya ulang lagi ya, spasi halaman judul. Oke. Atau judul utama. Ini bila 3 baris, maka kita buat satu spasi. Gitu. Namun bila hanya 2 baris, seperti ini hanya 2 baris, maka kita buat 2 spasi. Jaraknya seperti itu. Oke. Selanjutnya, spasi berikutnya, perhatikan seperti ini ya, spasi seperti ini. Kemudian spasi-spasi ini silakan perhatikan.
Nah, sekarang di halaman judul dengan teks. Ini kan adalah halaman judul dengan teks yang di bawahnya. Ini kan teks, gitu kan? Teks. Nah, jadi jarak antara judul ini dengan teks yang di bawahnya adalah 3 spasi tunggal. 3 spasi tunggal bagaimana caranya? Perhatikan. Jadi caranya itu adalah teman-teman harus buat ini yang judulnya ini, yaitu 2 spasi. Kemudian teman-teman, saya hapus yang bawahnya dulu ya. Kemudian teman-teman enter sekali. Enter sekali, maka ukurannya seperti ini kan, jadi 2 spasi. Setelah itu silakan jadikan yang enter kosong itu menjadi 1 spasi seperti ini. Oke. Tidak lupa juga untuk mengendalikan spasi, pastikan teman-teman yang after before di menu layout ini ukurannya 0 ya. Jadi caranya itu block all. Nah, pastikan semua block all, semua kena ya. Karena season break biasanya nggak kena. Nah, setelah itu baru buat ini jadi 0. Ketik 0, enter, seperti itu. Nah, berarti ini semua sudah ukurannya normal. Jadi, after before-nya sudah nggak aktif. Atau nggak ada ukurannya gitu. Nah, ini yang saya maksud 3 spasi tunggal, yaitu teks. Judulnya itu, teks atau judulnya itu 2 spasi, dan kita enter 1 kali, spasi 1 gitu, spasi tunggal. Oke, kemudian berikan jarak, contohnya di abstrak ya, jadi berikan jarak juga dengan kata kunci, seperti itu. Selanjutnya, kata pengantar. Nah, ini cara yang kedua, teman-teman. Jadi, bisa aja kita buat 2 kali enter spasi tunggal di sini, namun dengan catatan ini harus spasi 1. Ini harus spasi 1. Baru kita buat 2 kali enter dengan spasi 1. Gitu. Oke. Nah, begitu juga daftar isi, teman-teman. Abstrak, silakan perhatikan. Abstrak seperti ini ukurannya. Itu jadi 2 spasi, sampai ini juga 2 spasi. Namun perhatikan antara subjudulnya. Subjudulnya ini yaitu memiliki ukuran spasi 1. Sedangkan antara judul-judul utamanya ini memiliki spasi 2 gitu. Yang aktif spasi 2. Oke ya, jadi semua subjudul spasi 1, sedangkan jarak antara judul utama itu 2 spasi gitu. Nah, ini juga ya ukurannya 3 spasi tunggal. Sekarang teks dengan subjudul yang di bawahnya ini. Jadi teks dengan subjudul yang di bawah. Nah, jaraknya ini berapa, teman-teman? Jaraknya 3 spasi tunggal. Nah, sama dengan tadi. Jadi teman-teman caranya yaitu ini ya, caranya contohnya kan seperti ini ukurannya gitu kan. Kita udah buat ini 2 spasi. Ini udah 2 spasi, kemudian kita enter 1 kali di sini. Set gitu. Baru kita ubah yang ini, yang enter barusan tadi, kita ubah jadi 1 spasi. Nah, inilah 3 spasi tunggal yang dimaksud. Gitu. Kalau subjudul dengan teks di bawahnya, ini sama 2 spasi, jadi nggak ada perbedaan. Gitu. Oke. Baru untuk halaman bab, ya, jadi kan ini kan ada nomor halaman di bawahnya ya. Jadi karena bagian ini ada nomor halaman, maka jarak teks catatan kaki dengan nomor halaman ini, itu jarak teks catatan kaki dengan halaman ini adalah 1 kali enter spasi tunggal. Gitu. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang kita beralih ke bagian catatan kaki. Jadi saya harap antara subjudul sudah paham, antara teks dengan subjudul, antara subjudul dengan teks sudah paham. Sekarang kita beralih ke catatan kaki. Nah, ini bagian catatan kaki. Jarak frase catatan kaki dengan frase yang di bawahnya adalah 1 kali enter spasi tunggal. Nah, ini. Jadi saya contohkan ya. Saya coba hapus ini dulu. Ops. Ini. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, contohnya kan kalau kita add format Mendeley kan ukurannya seperti ini ya. Baru kita enter di sini teman-teman. Tekan tombol enter di keyboard. Maka jaraknya seperti ini. Jadi 1 kali enter spasi tunggal gitu. Nah, mengenai ukuran spasi seperti ini penerapannya. Kemudian tadi spasi kalau lebih subjudul kalau lebih 2 baris seperti ini ya. Jadi baris pertama 1 spasi, baris kedua 2 spasi. Kenapa 2 spasi yang bawahnya? Yang baris kedua karena untuk memberikan jarak dengan teks seperti itu. Oke, nah ini teman-teman. Jadi kita buat ini enter karena harus memberikan jarak 1 spasi, maaf 1 kali enter dengan nomor halaman. Kita lanjut cek di bagian daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka. Nah, biasanya ketika kita menginsert daftar pustaka pakai Mendeley, maka sifatnya seperti ini. Jadi langsung nyatu semua. Jadi frase-frase daftar pustakanya hanya sekali enter gitu. Enternya di sini. Jadi langsung di bawahnya, di bawah barisnya itu langsung eh, tertulis frase daftar pustaka yang lain. Nah, kita mau supaya jaraknya 2 spasi. Nah, caranya yaitu pastikan ini semua jadi 1 spasi dulu ya. Teks frase-frase daftar pustakanya 1 spasi, baru setelah itu teman-teman enter di setiap akhir frase daftar pustaka. Enter sekali, maka biarkan ini jadi enter spasi tunggal seperti itu. Oke, nah saya memberikan bagian ini atau ini kan Ripka buatnya pisah ya, tapi kalau insert di Mendeley, teman-teman jadinya seperti ini nanti. Itu. Jadi nggak ada pemisahan-pemisahan. Nah, beberapa di artikel apa namanya di makalah Ripka memang nggak pakai Mendeley semua ya. Nah, ini juga nanti saya contohkan di video ini bagaimana contohnya menginput bagian yang dari sumber internet. Nah, ini kan manual biasanya Ripka buat. Saya tahu persis juga ini adalah waktu saya mengerjakan skripsi waktu itu. Oke, jadi mengenai spasi, saya rasa begitu ya. Nah, ini lihat lagi daftar isi. Tuh, daftar isi. Halaman judul jaraknya adalah 2 spasi. Jadi setiap halaman judul 2 spasi. Pemisahan antara halaman judul dengan subjudul juga 2 spasi. Sedangkan sub-subjudulnya 1 spasi, teman-teman. Itu yang membedakan. Itu. Sekarang kita beralih ke ini udah 4 ya. Sekarang kita beralih ke bagian indentasi. Oke. Indentasi itu ada 3 sebenarnya, teman-teman. Nah, pertama, indentasi 0, jadi ukurannya itu 0,75 in dan 0,5 in serta indentasi indentasi daftar isi. Nah, ini berbeda daftar isi. Jadi perhatikan 0,75 in ini digunakan pada permulaan paragraf
permulaan paragraf dan catatan kaki. Nanti saya contohkan catatan kaki. Baru ini pada baris kedua daftar pustaka yang bagian 0,5 in. Oke. Jadi terkait ini seperti itu pengukurannya. Kemudian saya berikan contoh. Nah ini ya, indentasi permulaan paragraf. Sorry, saya atur ukuran ini dulu. Ini terlalu tebal. Kemudian saya ganti hurufnya. Oke. Perhatikan batas margin. Ini batas margin ya. Batas margin seperti ini. Nah, ini di sini jarak permulaan paragraf ini adalah 0,75 in. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Nah, bagaimana cara supaya 0,75 in itu? Contohnya ini ya. Jadi bagian ini sejajar dengan awal margin atau awal ketikan. Nah, jangan buat tab seperti ini, teman-teman. Ukurannya nggak pas 0,75 in. Caranya yaitu teman-teman masuk ke menu home, kemudian pilih paragraf. Di sini, pilih bagian paragraf yang tanda panah ke bawah, paragraf settings. Baru pilih yang spesial. Ini spesial. Setelah itu pilih yang first line. Nah, first line ini adalah untuk diterapkan baris pertamanya. Nah, baris pertamanya ukurannya berapa? Yaitu 0, atau 0 titik, jadi tergantung apa ya, tergantung laptop atau komputer, 0,75 in, baru tekan OK. Nah, ini sudah masuk, teman-teman. Nah, apabila teks yang di bawahnya masih seperti itu, contohnya jaraknya masih di awal ketika, maka silakan ambil format settingan ini dari format Painter yang model kuas ini, teman-teman. Silakan klik atau tekan Ctrl, kemudian tekan apa namanya Shift dan C. Jadi tekan ini, kamu arahkan kursor di bagian yang mau disalin, tekan Ctrl plus Shift plus C. Baru letakkan kursor di bawahnya. Ini bisa di bold, bisa diletakkan aja. Lihat tanda kedip-kedip ini. Kemudian tekan Ctrl, itu baru Shift, baru V. Nah, jadi itu cara mudah mengcopy formatnya agar format indentasi 0,75 in ini memiliki ukuran sesuai semuanya gitu. Oke. Baik. Sekarang indentasi pada catatan kaki. Nah, pada awalnya catatan kaki teman-teman, sorry. Pada awalnya catatan kaki berada di bagian sini, gitu kan? Jadi kalau settingan ini yang kedip-kedip ini di sini ya. Jadi semua catatan kaki bila diinput secara Mendeley kadang berada di sejajar di sini. Sejajar di bagian ini, teman-teman. Sorry. Sorry, penku belum bisa ya. Oke, nggak masalah. Jadi ini di bagian awal ini biasanya sejajar di sini. Kemudian kita
terapkan seperti tadi. Nah, caranya karena ini catatan kaki kan banyak tuh daripada kita buat satu-satu, mending kita tekan Ctrl Alt. Nah, jadi tekan blok semua seperti itu, baru pilih paragraf tadi. Pilih paragraf, pilih first line, kemudian ganti ini menjadi 0 titik atau 0 koma seperti itu. 5 in, 75 in. Nah, jadi nanti ukurannya sama seperti ini. Setelah itu kita ke bagian daftar pustaka. Nah, kalau untuk daftar pustaka, ukurannya itu adalah bagian ini. Jadi, bagian baris kedua, ini baris kedua, kemudian baris yang seterusnya, ini baris yang seterusnya ini adalah 0,5 in. Sedangkan baris pertamanya mentok di awal ketikan. Nah, caranya bagaimana? Kita buat ini dulu. Jadi apa ya? Jadi spasi, jadi ukurannya indentasinya itu mentok di sini gitu. Nah, biasanya ini karena manual ya. Kalau pakai Mendeley mungkin nggak seperti ini. Nah, caranya pilih menu home, kemudian pilih di bagian paragraf tadi yang tanda panah ke bawah, pilih yang hygging ini. Baru ubah ini jadi 0 titik atau 0, ini 0 koma baru 5 in seperti ini. 5 in. Nah, jadi dia langsung ke setting seperti ini, teman. Begitu mengenai cara membuat indentasi pada teks catatan kaki dan daftar pustaka. Sekarang kita lihat yang di dalam daftar isi. Nah, di dalam daftar isi, perhatikan, pastikan ini sudah aktif nomor otomatisnya gitu. Jadi Romawi otomatisnya ini aktif ya. Ketika diklik ini aktif. Sehingga kalau kita setting-setting, kita geser-geser dia ikut semua gitu. Nah, oke. Jadi pastikan ini udah aktif, pilih di menu home, kemudian pilih yang model nomor seperti ini segitiga ke bawah, pilih yang Romawi gitu. Kemudian perhatikan baik-baik, tulisan bab tidak diketik semua huruf kapital. Dan ini Romawi ini, angka Romawi ini sejajar ya, sejajar setelah huruf kedua. Setelah huruf kedua pada kata di atasnya, yaitu kata bab. Nah, ini jadi saya ulangi lagi, angka Romawi ini sejajar di bawah setelah huruf kedua. Nah, ini indentasinya. Nah, untuk mengkopas settingan ini ke bab-bab berikutnya, silakan pilih format painter, kemudian paste di sini, pilih lagi paste ke sini gitu. Kemudian kita masuk ke bagian sub-subjudul. Nah, tadi saya ulangin bahwa subjudul pada pendahulu ini hanya memiliki satu subjudul saja, yaitu subjudul pertama. Nah, cara membuat subjudul saya coba contohkan. Biasanya kan kalian teman-teman biasanya pakai kayak gini ya. Biasanya begini, mentok di sini. Kemudian ada yang buat tab. Ini, ada yang buat tab seperti ini. Kemudian ada yang buat titik-titik. Saya ulangi ya. Ini karena aktif tabnya. Ada yang buat tab seperti ini, tab, tab, tab. Ini kemudian tab, tab, tab. Kemudian tab, tab, tab. Baru ini kan dari setelah huruf kedua ya. Setelah huruf kedua berarti spasi lagi. Nah, ini paling susah teman-teman. Paling susah. Yang tepatnya seperti ini gitu. Jadi biasanya kalau udah mentok seperti ini, ops. Nah, pastikan pada waktu teman-teman bold ini nggak harus di bold sih, bisa pilih salah satu aja. Pastikan bagian left indents dengan first line indents ini sejajar di batas margin. Baru setelah itu geser, tarik yang pilihan left indents, left indents-nya. Nanti ikut semua yang first line indents-nya. Seret ke dalam sambil menekan
tombol alternatif di keyboard. Nah, kalau ditekan itu pergeserannya lebih lambat, teman-teman. Baru setelah itu kita lepas seretnya itu di mouse, baru kita lepas alternatif. Nah, baru bagian ini, bagian salinan yang sudah benar, kita copy aja formatnya direct ke sini. Tuh, saya ulangi ya, direct ke bagian yang mau disetting. Nah, ini sudah seperti ini. Tapi perhatikan, ini kan jadinya jaraknya satu spasi karena ini satu spasi. Teman-teman bisa ada dua pilihan. Mau enter sekali seperti ini sama, atau mau buat ini jadi dua spasi juga sama. Gitu. Nah, monggo itu tergantung teman-teman. Sekarang beralih ke bagian bawahnya. Nih, jadi landasan teori, ini landasan teori, peran guru PHK adalah subjudul pertama. Nah, ini ya. Perhatikan yang di bold tidak di bold di dalam teks isi makalah teman-teman. Mana yang subjudul pertama, mana yang subjudul kedua. Apabila ini subjudul pertama, maka seperti tadi kita ulangi ya. Perhatikan ini subjudul ketiga, subjudul kedua saya tandai warna merah ya. Subjudul kedua saya tandai warna merah. Karena kenapa kita anggap kita eh, meletakkannya di sini karena kan kita copy paste ya dari dalam, sifatnya ini copy paste teman-teman. Jadi eh, kita atur satu-satu. Subjudul pertama berada setelah huruf kedua judul di atasnya. Jadi judul di atasnya ini, baru kita copy semua format itu ke subjudul pertama. Sorry. Oke. Sedangkan subjudul kedua berada setelah huruf kedua pada subjudul pertama. Nah, huruf kedua di sini. Ini huruf kedua. Itu baru kita copy format itu ke bagian yang bawahnya. Maka ini adalah settingan yang harus dibuat, ukuran indentasinya. Itu kembali ke warna hitam. Oke, jadi secara apa pengukurannya seperti ini, teman-teman, untuk indentasi. Kemudian nah ini, jadi punya Ripka juga buat seperti ini ya, salah. Jadi harusnya ini kita mentokkan kembali ke belakang dulu, itu supaya mentok seperti ini, baru direct sambil tekan tombol alternatif. Nah ini adalah ukuran dua huruf setelah judul di atasnya gitu. Nah ini mengenai bagian uh, indentasi. Sekarang kita setting yang saya hapus ini dulu supaya nomor halaman ini. Jadi beberapa teman-teman juga yang kurang paham cara membuat ini. Oke, saya coba buat aturannya sama persis seperti yang teman-teman punya ya. Jadi kalian harus ketik manual teman-teman untuk settingan ini. Jadi ketik manual untuk settingan ini, bukan dibuat sistem otomatis gitu. Supaya tanda titik-titik ini bisa kita setting lebih mudah. Oke, jadi caranya untuk abstrak dan daftar pustaka, caranya itu kita atur yang namanya ini right tab. Nah, ini modelnya, model namanya, oke. Model right tab itu tampilannya seperti ini nanti teman-teman. Jadi sikunya seperti ini gitu. Nah ini di bagian rulers. Ini kalau kita klik-klik ini ya. Jadi awalnya kan biasanya seperti ini gitu. Awalnya seperti ini, baru kita cari yang seperti ini. Oke, namanya itu kalau kita arahkan kursor, namanya itu adalah right tab. Baru setelah kita pilih yang right tab, kita letakkan di kursor di sini, kita letakkan di bagian
garis. Kita klik aja. Sekali klik. Nah, setelah itu, setelah kita klik seperti ini, kita klik tahan, tekan klik kanan itu. Baru kita seret sampai mentok margin. Marginnya di mana? Nih, marginnya di sini ya, di abu-abu, sebelum abu-abu ini. Kita ulang, tekan pada simbol, simbol apa namanya? Simbol right tab ini, yang model siku terbalik ya. Baru setelah tekan klik kanan, derek ke batas margin sambil menekan tombol alternatif di keyboard. Nah, ini sudah sejajar, baru lepas di mouse dan di keyboard. Baru ini pastikan letaknya di mana, sorry tadi ya. Jadi pastikan letaknya di sini dulu. Nah, teman-teman bisa bold langsung seperti ini ya supaya lebih cepat. Saya ulangi, jadi ini right tab, baru klik. Nah, berarti ini berlaku untuk yang di bold ini. Setelah itu klik kanan derek sampai batas margin sambil menekan tombol alternatif. Nah, ini sudah benar. Baru setelah itu tekan tombol tab. Nah, berarti awal pengetikannya itu mulai dari kanan ke kiri. Coba kita buat. Jadi, awal pengetikannya itu mulai dari kanan ke kiri. Jadi nanti ketika kita buat tanda titik-titik, contohnya seperti ini, maka dia sampai ke kiri, teman-teman. Jadi makanya mentoknya itu mentok di batas margin, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini kan kita udah punya tanda titik-titik ya, kita salin aja gitu. Atau kita buat aja lah supaya teman-teman paham. Ya, titik-titik. Kemudian kita ubah dulu ukuran ini. Ukurannya 10. Jangan ada yang kasih 12, apalagi kalau lebih. Kita mentokkan sampai mentok di abstrak. Oke, berarti abstrak ini adalah nomornya, nomor abstrak nomor 2 Romawi. Maka kita ketik nomor 2 Romawi. Nah, bila seperti ini dia ke bawah, kita hapus saja sembarang tanda titiknya gitu. Oke, jadi ini adalah semua ukurannya 10. Cara untuk yang berikutnya kita tinggal copy paste, kemudian letakkan kursor di tempat contohnya kata pengantar, kita tekan tombol tab, baru kita paste. Tuh. Nah, kita ganti ini jadi Romawi 3. Kita paste lagi di daftar isi. Paste, tab, itu, kemudian eh, paste, baru kalau kurang tanda titik kita tambah. Sorry. Kita tambah. Oke. Baru ini berarti di nomor 4. Sama juga dengan pendahuluan, tapi kita tidak boleh menyalin langsung dari sini, karena nanti formatnya akan berubah. Tapi kita buat seperti tadi, kita hapus ini dulu ya. Kita hapus tab, itu. Jadi ini kan tab-tab yang dibuat Ripka kita hilangkan. Nah, cara menghilangkan tabnya itu, kita klik kanan, kemudian tarik ke bawah. Set. Nah, baru hilang. Oke. Nah, cukup membuat satu aja di pendahuluan. Gitu. Kita pakai right tab, kemudian klik di rulers, di garis. Baru kita derek, pakai klik kanan, derek sambil tekan alternatif. Itu nah, pastikan udah sejajar di batas margin, baru lepas di mouse sama di tombol alternatif. Setelah itu tekan tab. Nah, kita bisa memaste paste yang tanda titik-titik tadi nggak masalah, teman-teman. Nah, walaupun lebih kita bisa hapus sesuai dengan batasnya gitu.
kita tekan, kalau kurang kita tambah, baru kita ganti ini. Kalau di pendahuluan berarti nomornya 1. Nah, pastikan semua tanda titik-titik dan nomor ini adalah font 10. Tuh, jangan ada yang 12 ya. Nanti kalau salah lagi saya akan kurangi nilai. Setelah itu bagaimana untuk yang berikutnya, Pak? Ya, tinggal copy paste aja formatnya. Formatnya pilih di format Painter atau model kuas. Jadi kalau memang tulisannya nggak ada gitu, mah berarti tinggal klik kuasnya aja gitu, model simbol kuas ini. Klik, baru tampil seperti ini nanti di model mouse kita. Baru kita paste, kita klik set. Nah, ini adalah sudah eh, sesuai dengan ukuran format ya. Tapi kalau secara apa, ini belum. Gitu. Kita coba, sorry. Kita ulangi ya. Ini kita paste, maka indentasinya sudah aktif, right tab-nya, tinggal kita tap aja, tap, tuh. Baru ini kita pastikan udah 10 atau belum. Kalau udah 10 ya udah kita, kalau belum ada pun kita tinggal paste seperti tadi gitu. Paste yang copy-copy dari atas aja. Oke, sama kita terapkan di sini juga di bab 3. Kita eh, paste formatnya, baru kita tab gitu. Nah, jadi nanti semua sifatnya tab ini kan banyak ya teman-teman. Jadi ada 3 jenis tab, ada 4, yang sering saya gunakan ada 3. Pertama yaitu left tab ini. Nah, left tab ini ya untuk contohnya buat formulir di Microsoft Office gitu kan. Kemudian kalau center tab ini kalau buat tanda tangan, contohnya 2 atau 3 kolom bisa pakai center tab. Kalau right tab ini ya ini gunanya gitu. Jadi untuk mengetik dari kanan ke kiri gitu. Nah, untuk indentasi seperti itu dan cara membuat tanda titik-titik dan nomor halaman yang benar seperti yang saya mau gitu seperti ini. Jadi jangan dibuat otomatis. Kalau otomatis itu ribet nanti teman-teman. Itu. Karena teman-teman pasti susah mengatur bagian ini. Oke. Begitu kira-kira penjelasan mengenai hal-hal yang saya sorry, ada lagi teman-teman. Maaf. Ada lagi. Nah, ini logo yang digunakan adalah logo hitam putih yang asli. Nah, ini yang asli ya. Logo hitam putih yang asli. Karena ada yang versi lama. Terlihat dari sini nanti teman-teman, saya bisa lihat juga. Ini kan logo dari Ukraina. Ada logo yang saya buat juga, tapi itu enggak memang dulu itu saya buat supaya tulisannya itu center pas-pas di tengah, ini kan nggak pas ya, tapi ini untuk membedakan supaya terlihat bahwa ini adalah logo Ukraina yang asli gitu. Kemudian ukurannya ini adalah 6 cm. 6 cm. Nah, lihat di klik ini format, picture format, dan ukurannya seperti ini. Kalau beda sedikit tidak masalah teman-teman. Oke, kemudian logo lagi itu harus diletakkan pas di tengah kertas. Nah, caranya gimana? Yaitu klik picture ini, klik gambar atau logo, baru pilih picture format, pilih positionnya. Ini kan posisi, berarti mau diposisikan di mana? Pilih yang eh, pilihannya di segitiga atau tanda panah ke bawah ini. Nah, pilih yang center tengah, posisikan di tengah gitu. Oke, kan kadang-kadang teman-teman kan buatnya sembarangan ya gitu. Kadang di sini gitu. Jadi supaya posisikan pas di tengah seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup ya mengenai penjelasan hal-hal yang harus teman-teman cross check lagi di eh, makalah teman-teman. Saya rasa begitu. Nomor halaman. Nah, nomor halaman saya ulang lagi. Maaf ya.
Jadi ternyata saya kelewatan. Selain logo, nomor halaman. Nah, untuk nomor halaman dimulai diketik dari abstrak. Nah, ini kan udah dihitung dari halaman judul namun tidak diketik. Sebenarnya di sini kan Romawi 1 kan, Romawi 1 gitu. Tapi tidak diketik, teman-teman. Diketiknya di mana? Mulai abstrak. Nah, Romawi berarti angka Romawi 2 di sini. Jadi di sini sudah diketik Romawi 2. Diketiknya di tengah di bawah margin. Jadi jangan di pojok kanan atas. Tuh. Sorry. Nah, sama daftar isi juga masih diketik di tengah. Sedangkan halaman bab, ini halaman bab 1, bab 2, seperti itu ya. Bab 2, ini bab 3, ini bab 3, dan bab 4, sorry, daftar pustaka ini diletakkan di bagian bawah margin gitu, di bawah atau bottom, diketik di tengah gitu. Nah, kalau mengenai cara membuatnya kan sudah ada di tutorial ya. Kemudian untuk halaman kedua setiap bab. Nih, halaman kedua setiap bab itu diketik di pojok kanan atas. Ini kan halaman kedua setiap bab. Nah, letaknya itu pas berada di sini, teman-teman. Jadi, berada di siku marginnya. Jangan tulis di atas ini ya, tapi harus berada di sini, di pas siku margin. Jadi di bawah siku margin ini letak menulis angka 2 seperti ini. Kan ada teman-teman yang saya lihat itu letak apanya, letak nomor halamannya kadang, halo, saya lagi record sebentar dulu. Saya lagi merecord. Nah, sorry ya. Jadi kadang teman-teman nulisnya di sini gitu, atau ketiknya settingnya di sini. Nah, saya harapkan di setting persis di sini, di bagian ini, batas margin. Untuk settingan itu sudah ada di tutorial. Maka untuk video ini saya rasa cukup untuk aturan ini. Gitu. Oke, teman-teman, begitu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, sudah ditonton. Saya harap jangan ada yang skip dari awal tadi, itu supaya teman-teman bisa mengikutinya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.